Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu sudah mau terhubung di sini ya. Tarikan kartu tarot kali ini untuk membaca bagaimana situasi asmara cinta segitiga bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Dua kali tarikan kartu tarotnya. Yang pertama untuk membaca situasi Pisces dengan pasangan sah, dan berikutnya ya tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi Pisces dengan pasangan selingkuhnya. Namun sebelumnya perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Ya, ini ada beberapa yang masih salah paham ya dengan konten ini. Jadi gini ya, misalnya kamu Pisces nih, tapi bukan kamu yang berselingkuh dalam hubungan, justru kamu adalah orang yang diselingkuhi, gitu ya. Maka kamu jangan ngelihat pembacaan untuk Pisces gitu ya. Kamu lihat pembacaan zodiak seseorang yang menyelingkuhin kamu itu gitu ya. Oke, ini tujuannya untuk membaca bagaimana Pisces yang sedang berbagi hati gitu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai situasi antara Pisces dengan pasangan sahnya dulu. Ini pasangan sah bisa suami, istri, pacar gitu ya. Oke, bagus. Di situ ada Four of Wands reversal, ada di situ energi dari ya. Oke, baik. Jadi ini seseorang yang mencoba untuk mengelabuhi dunia. Gitu ya. Ini seseorang yang hancur di dalam tapi menunjukkan senyum kepada dunia gitu. Orang yang pesimis di dalam tapi menunjukkan bahwa aku nih baik-baik saja, aku nih optimis kayak gitu ya. Jadi itu tadi, hancur di dalam, keluarnya itu kayak yang nggak mau ditunjukin gitu loh, nggak mau memperlihatkan apa-apa kondisi batin gitu ya, kondisi pikiran ketika ngejalanin hubungan dengan Pisces ini gitu. Jadi yang mungkin kayak berpura-pura tegar, berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi gitu ya, padahal ya di balik pintu yang tertutup udah nangis gitu ya, udah yang kayak aduh mampus, aduh resah, aduh aku tertekan banget gitu ya, kayak gitu. Ada seseorang yang hidup kok gini-gini amat sih gitu, kok pedih sekali, kok aku cemas gitu ya. Jadi keresahan, gagasan-gagasan pikiran itu tuh nggak bisa dia kendalikan gitu. Tapi di balik tirai tertutup loh ya, di balik pintu nih loh ya, hanya dia, dirinya, Tuhannya, tarot reader yang tahu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini kayak pura-pura ya, everything is okay gitu. Padahal pikirannya dia tuh bilang enggak, ada sesuatu di sini, ada masalah di sini gitu loh. Nah, cuman ya seberapa cerdasnya, seberapa kuatnya seseorang bisa menahankan kepura-puraan. Pada akhirnya kepura-puraan ini tuh nggak bisa disangkal gitu loh. Pada akhirnya dia akan jujur kepada diri dia sendiri. Gitu ya, apalagi jika dengan Pisces ini semakin banyak masalah gitu ya, semakin dia merasa tertekan nanti, karena ini ternyata dia enggak menyelamatkan kok kepura-puraan yang dia tunjukkan kepada dunia ini. Akhirnya itu akan menggerogoti dia semakin besar, semakin dalam kayak gitu. Seberapa inginnya dia berharmonis dengan Pisces ini, tapi dia nggak bisa bohongi dirinya yang gundah gulana itu gitu. Dia nggak bisa berpura-pura, dia nggak bisa kayak yang berdamai dengan ketakutan dirinya. Teringat dia tuh terus-menerus teringat. Jadi makin lama hubungan ini tuh dianggap semakin menyulitkan dirinya. Gitu ya. Ternyata tidak membantu kok kepura-puraan itu.
gitu ya. Ternyata pada akhirnya yang dia rasakan dalam hubungan ini tuh semakin berat gitu loh. Semakin dia berbaik-baik dengan Pisces ini, semakin bisa tuh banyak tuntutan biar kecemasan, keresahan itu tuh ndak mewujud nyata gitu ya. Akhirnya dia bisa merasa tertuntut atau menuntut. Nah kayak gitu. Jadi pada akhirnya dia akan menyelamatkan dirinya dia. Gitu ya. Dia akan menyelamatkan dirinya di sini. Gitu. Sebelum kecemasan ini mewujud nyata, mendingan aku mulai gitu ya. Aku mulai melakukan sesuatu untuk bikin aku nih safe. Entah dengan jalan apa. Bahkan dengan jalan berselingkuh sekalipun nampaknya layak untuk ditempuh. Seperti itu dia. Orang ini tuh ya yang menjadi pasangan sahnya Pisces ini akan semakin aware, memperhatikan Pisces, memperhatikan gerak-gerik Pisces, mendapatkan informasi terus-menerus dari tentang apa yang sedang dilakukan oleh Pisces. Tapi semakin banyak dia tahu informasi tentang Pisces, semakin challenging dia rasa relationship ini. Mau ini tiba-tiba ya dia berbohong, ya berbohong. Mau ini tiba-tiba marah, ngamuk gitu. Ini bisa keluarnya pun akhirnya menekan Pisces ini, gitu. Apalagi kalau Pisces pernah ya melakukan kesalahan gitu. Pernah melakukan kesalahan dalam relationship ini. Katakanlah misalnya ya, ketahuan Pisces berselingkuh gitu ya, ketahuan Pisces selingkuh. Nah dia tuh kayak yang perselingkuhan itu bisa akan terjadi lagi di masa depan, begitu menurut si pasangannya Pisces ini, gitu ya. Nah ketika Pisces pernah melakukan kesalahan, sebenarnya di sini tuh ada itikat ya untuk ngebenahin hubungan ini. Tapi jangan-jangan itikat ini tidak diterima dengan mudah, tidak disambut dengan baik oleh pasangan sahnya Pisces. Kayak gitu. Ada upaya-upaya, entah disadari sama pasangan Pisces ini atau nggak disadari, tapi ada upaya-upaya di sini. Gitu ya. Minimal berjanjilah, aku berjanjilah demi anak-anakku, aku akan berubah, aku nggak mau lagi mencurangi kamu, aku akan bersetia padamu, minimal kata-kata. Tapi nampaknya tidak mudah diterima oleh pasangannya Pisces ini. Karena ada beberapa di sini tuh ya, karena saking mumetnya gitu ya, saking tertekannya dengan Pisces ini, bisa ini akan banyak bersibuk ria, katakanlah lari ke dugem, katakanlah lari jadi nyonya-nyonya sosialita, katakan gitu ya, katakanlah lari kepada asik nongki-nongki sama gengnya dia gitu ya, sama geng motornya, sama geng begalnya gitu ya. Nah di sana lari gitu, nyari bahagia, karena ketika ngingat tentang hubungan bersama dengan Pisces, walah pedih Bo gitu, sakit aku gitu ya. Jadi ini bisa dia mematahkan gitu ya, dia mematahkan upaya-upaya Pisces untuk ngerestorasi gitu ya, untuk memperbaiki koneksi ini gitu. Tanpa dia sadari bisa dia mematahkan sendiri, atau jangan-jangan memang seseorang ini tuh udahlah ancur-ancur lah gitu ya. Jadi di sini yang kayak berpura-puranya itu ya bersenang-senang dia dengan yang lain di sana gitu. Dan itu kalau mari lihat sih agak menyulitkan Pisces ini gitu ya, agak menyulitkan Pisces akhirnya untuk
beberes daripada ribut terus sama kamu, gitu ya, daripada kacau terus sama kamu. Mendingan aku udahlah, terserah kamu dah, gitu. Ada emosi juga yang masuk di situ, bilangin terserahnya. Udahlah, aku malas berisik sama kamu, gitu. Entah kemumetan ini terjadi karena hubungan dengan Pisces, atau ini bisa ada memori-memori mencekam tentang masa lalu yang dibawa-bawa pasangan sahnya Pisces ini dalam relationship dengan Pisces. Tapi ujung-ujungnya ya bikin ketidakharmonisan di sini. Karena entah Pisces pernah melakukan kesalahan ataupun tidak, tapi tetap di situ tuh ndak bisa Mari nafikan dalam pembacaan ini, ndak bisa Mari tidak menyampaikan bahwa ada keinginan untuk lebur dalam cinta dengan si pasangan sah. Gitu. Ada beban mental yang sedang dialami oleh pasangan Pisces. Lagi-lagi ya, entah dari relationship dengan Pisces, ataupun ini memang dibawa dari kemarin lusa, dari masa kecil, dari hubungan yang telah berlalu, dari ya apalah pengalaman-pengalaman pahit dari masa lalu. Ada beban mental di sini. Dan beban mental ini, kalau Mari lihat sih, itu yang mendorong dia terus-menerus lari dari kenyataan. Sekiranya dia menghadapi kenyataan, yang ada tuh penghancuran. Semakin merusak. Gitu ya kalau orang tidak healing. Kalau orang kemudian tidak healing itu tuh kenegatifan dalam menilai itu tuh akan ada gitu ya. Selalu bahkan mengontrol diri. Pikiran negatif KB tuh negatif yang tertangkap. Yang positifnya bisa terlewatkan dengan begitu saja. Kayak gitu ya. Jadi kalau Mari lihat adanya upaya ngebenahin sesungguhnya dari Pisces ini. Nah, jika orang ini tuh datang ke Pisces dalam keadaan hancur mental, Mari lihat ada ini keinginan Pisces. Ayo sama-sama kita. Aku dampingi kamu untuk mengobatinya. Gitu. Tapi pada akhirnya ada bertekuk lutut kalah di situ Pisces. Aku tak mampu. Ternyata aku tidak sekuat yang aku bayangkan. Ternyata kesabaranku menghadapimu ternyata tuh limited gitu. Ternyata hanya terbatas. Gitu ya. Semakin keras si pasangan sah, semakin bertekuk lutut ini Pisces, menyerah. Aku kalah gitu ya, aku tak mampu untuk mendampingi kamu. Nah di sana ya, oke baik. Dalam pembacaan antara Pisces dengan pasangan sah, hadir energi dari Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, hadir di situ energi dari Leo, hadir di situ energi dari Virgo, hadir energi dari Aries di sana. Itu aja. Jadi kalau Mari lihat sih ini hubungannya memang tidak stabil gitu ya. Ini tidak stabil. Jadi kayaknya untuk kali ini tuh itikat baik dikalahkan oleh bayang-bayang memori buruk dari masa lalu. Memang ini tidak mudah untuk dijalani gitu ya. Ini sebuah perjuangan berat ini untuk si pasangan sahnya Pisces gitu lah. Keluar dari fakta yang pernah dia hadapi, di mana fakta itu memberikan kelukaan bagi dirinya. Jadi ini orang lumayan kacau secara mental, sehingga tindakan-tindakannya itu pun agaknya tindakan-tindakan yang merusak gitu. Semakin dia merasa tertekan atas kehidupan gitu ya, semakin dia akan merusak kehidupan itu sendiri. Oke baik, kita tinggalkan ya antara Pisces dengan pasangan sahnya. Masuk kita ke pembacaan Pisces dengan selingkuhannya gitu. Jadi ada tetap ya itikat baik di sana yang sesungguhnya. Hanya saja mungkin itikat baik itu tidak dirasa cukup bagi si pasangan sah. Oke. Pisces dengan selingkuhan. Oke, di situ ada Eight of Cup. Kemudian di situ ada energi dari iya. Kemudian di situ ada energi dari iya.
Ya, jadi kalau Mari rasa sebenarnya ini selingkuhannya Pisces ini tuh apa ya? Katakanlah pernah ada cinta di situ, ada rasa sayang, ada sesuatu getaran di dalam jiwa kepada Pisces. Tapi ini bisa makin lama makin terkikis habis nih, gitu. Nah, namun ada beberapa di sini tuh ya sama sekali nggak ada rasa-rasa kepada Pisces ini, gitu. Jadi intinya mau pernah ada, gitu ya. Yang terlihat untuk saat sekarang dan bahkan beberapa bulan belakangan ini, beberapa minggu lah bilang gitu ya, ini nggak ada nih, nggak ada cinta-cintaan di sini, nggak ada sesuatu yang kuat di sini ya, terutama dari energi pasangan selingkuhannya Pisces ini, gitu ya. Seseorang ini bisa mondar-mandir dalam hidupnya Pisces, atau seseorang ini bisa tetap berada dalam hidupnya Pisces, cuman ndak ada masa depan di sini, gitu ya, ndak ada masa depan. Nah di sana beberapa bisa di sini tuh kalah dengan rendah percaya diri. Jadi keantusiasan lah ya, Mari lihat dalam relationship ini tuh ternyata limited, nggak antusias terus, tidak dijadikannya hubungan ini tuh sebagai goal, ya, tidak dijadikannya hubungan dengan Pisces ini tuh sebagai satu target gitu loh. Aku harus dengan Pisces ini punya kehidupan yang layak, punya kehidupan yang stabil, punya ketulusan bersama, bareng-bareng bertumbuh, berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik di depan sana. Mari lihat di situ keantusiasan itu tuh enggak ada. Nah, kayak gitu ya. Ini orang yang meragui diri dia sendiri di dalam relationship dengan Pisces. Ya, beberapa ini bisa Mari katakan sih sebenarnya iseng aja, gitu ya. Walaupun dia pernah serius ke Pisces, tapi sekarang kok enggak ada energi serius-serius itu. Bahkan di sini bisa tuh energinya ya iseng aja gitu lah. Iseng aja. Nah, ini bisa ya adanya yang serius awalnya, adanya cinta di sana, tapi tanpa disadari Pisces di sini bisa kayak bersikap ego kepada dirinya. Gitu ya. Ego ke dia. Jadi Pisces yang mengosongkan perasaan sayang dari dia untuk Pisces sendiri. Gitu. Ya, jadi ini terkikis nih cinta sebab upaya dari Pisces sendiri. Keras Pisces di sini, gitu ya. Uring-uringan Pisces di sini. Oh, kasar. Ini kasar. Pisces kasar. Ini ribet terus isinya. Pengennya itu garang aja ini ke selingkuhan ini. Gitu, garang aja. Nolak aja gitu ya, ndak mau bersepakat bersama. Gitu. Atau ini bisa Pisces juga orang yang egois banget gitu ya, mau memaksakan kehendaknya dia gitu. Misalnya pasangannya pengen tuh kayak gimana gitu ya, tapi Pisces di situ tuh nggak enak aja kamu, mau dimanis-manisin kamu. Jadi tidak ada sikap manis-manis di sini, gitu ya. Untuk mendapatkan cinta dari si pasangan selingkuhan ini, wah ini cara-caranya cara-cara ketus, cara-cara barbar di situ. Gitu. Jadi energi Pisces di sini tuh bisa kayak yang liar banget gitu ya, kayak yang liar banget. Dan jangan-jangan itu yang bikin si pasangan ini tuh mundur ke dia. Nah, jika ini ceritanya masih PDKT Piscesnya ke seseorang ini, tapi cara-cara PDKT-nya itu nggak akan mendekatkan diri Pisces dengan si pasangan selingkuhan ini. Justru orang ini tuh bakal, lari gitu, kabur gitulah. Ambil sendalnya, kepit, lari 100 km per detik ya. Nah di sana, gitu. Karena tadi cara-caranya Pisces itu tuh ndak yang dipujuk kah, dirayu kah, ndak ada. Gitu. Sekiranya orang ini pernah cinta ke Pisces, lagi-lagi harus Mari sampaikan di sini, cinta itu bakal mati. Cinta itu bakal padam, gitu ya.
cinta yang dia miliki itu tuh bakal nggak ada lagi gitu di sana. Tak ada yang mau diberi ke Pisces ini. Ini bisa orangnya diam, tak melakukan apa-apa di ujung sana ya, si selingkuhan ini. Tapi ini bisa juga terpancing ini emosinya ke Pisces. Namanya udah nggak ada cinta lagi gitu ya. Namanya nggak ada sayang lagi. Ini beberapa memang akan memukul mundur Pisces dari hidupnya dia itu dengan keras. Gitu. Kalau mari lihat apapun yang terjadi dalam relationship ini Pisces ini kayaknya menikmati loh. Walaupun ini kenikmatan, walaupun ini nggak nikmat gitu. Tapi dia terjebak di situ. Gitu ya. Emosian aja ngelihat si pasangan ini. Jadi itu tadi bisa energi vice versa. Kalau nggak si pasangan ini tuh diam-diam aja berusaha untuk jauh dan pergi dari Pisces, bisa dia memang tetap ada dalam hidupnya Pisces. Tapi ini frontalan di sini. Ini bisa jatuhnya tuh jago-jagoan ego. Siapa yang paling bisa menghantam lebih banyak? Setidaknya itu energi dari Pisces ini. Siapa yang paling bisa nyakitin paling banyak, itu adalah pemenangnya. Ada main hukum rimba di sini. Gitu. Ya beberapa ya energinya bolak-balik. Si pasangan ini yang ingin dengan Pisces. Tapi kalau si pasangan ini nunjukin ingin dengan Pisces, mari lihat enggak ada itu. Itu ingin menguasai aja tuh. Itu ingin kejahatan itu. Itu ya. Ingin melukai diri sendiri, cari drama hidup, nguras energi diri sendiri di situ. Gitu. Tapi jika Pisces di sini, ini soalnya energi bolak-balik. Gitu ya. Pokoknya ndak adem lah. Hubungan ini intinya itu aja lah. Kayak gimana secara detailnya perjalanan relationship ini ribut-ribut. Gitu ya. Siapa mau siapa ingin siapa dilepaskan di sana. Tapi ini kacau, enggak akan manis ini Pisces ke si pasangan selingkuhan ini. Entah dia menginginkan pasangan selingkuhan atau di sini dia pengen menolak pasangan selingkuhan. Tapi cara-caranya Pisces ini tuh kalau mari katakan sih cukup menghancurkan diri dia sendiri. Semakin lama terkoneksi Pisces dengan selingkuhan ini, Pisces terbakar sendiri. Pisces akan kacau sendiri. Gitu. Nggak ada di sini kata-kata manis berbunga-bunga gitu ya. Sentuhan yang menghangatkan, nggak ada. Bakar terus. Gitu ya. Panas terus. Dingin, panas, dingin, ekstrim. Gitu. Jadi ndak ada di sini tuh tawa-tawa, itu ndak ada. Gas terus. Gitu ya. Tolak terus keinginannya. Paksakan terus keinginan diri ini. Itu di sana. Pisces tetap ada walaupun dia katakan aku sakit gara-gara kamu wahai selingkuhanku. Tapi dia ada. Tapi dia enggak jauh-jauh, bukan ada kan orang tuh udah sakit aku ya udahlah tak tinggali aja lah kamu. Gitu ya. Aku udah sakit aku. Ngapain aku memilih yang sakit-sakit? Mendingan aku milih yang indah-indah. Toh energinya sama kok, yang harus dikeluarkan mengejar yang indah sama terjebak dalam kesakitan sama ajanya. Udah aku cari yang bahagia aja. Kalau Pisces ini enggak. Menetap di sini. Itu tadi ego aja isinya. Mumet nanti dia ini, gitu ya, berantakan nanti dia ini. Kalau memang dia nggak mau sama pasangan selingkuhan ini, ya udah dilepaskan aja. Tapi ini bisa ya, ini bisa dia hadapi terus gitu, mengintimidasi atau membiarkan dirinya diintimidasi. Itu yang terjadi. Ya, oke, baik. Dalam pembacaan Pisces dengan selingkuhan, hadir energi dari Leo di situ, Gemini hadir, ada Aries, ada Scorpio di sana.
hadir energi dari Aquarius. Kemudian di situ hadir energi dari Pisces sendiri, Cancer. Kemudian ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian itu aja energinya. Oke, baik ya. Semoga yang Mari sampaikan di sini mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.